dan mengikuti keinginan Tae-ok untuk pergi ke Joseon. Sementara itu di tempat lain terlihat Sung-ho sedang mengobrol dengan para bangsawan lain. Dia berdiskusi tentang dirinya yang ingin berhenti dari posisinya sebagai kepala pengawal pemerintahan. Selain itu mereka juga membicarakan tentang rumor kelompok pembuat onar di kota mereka saat ini. Desas-desus mengatakan jika para kelompok penjahat itu seringkali melakukan perdagangan jual beli budak. Kelompok yang dikenal bernama Hwang berasal dari dinasti Qing. Diperlihatkan jika Taeyul dan Tae-ok telah tiba di kota Joseon. Sampai Tae-ok begitu gembira melihat keadaan kota yang begitu ramai dipenuhi dengan para pedagang yang menjajakan berbagai jenis jualan. Apalagi ini adalah pertama baginya melihat kota. Gadis itu mencoba beberapa barang yang dijual, serta menyempatkan mengajak makan bersama ayahnya. Selesai makan, mereka berjalan, dan pada akhirnya melihat beberapa orang yang bergerombol seperti sedang terjadi keributan tak jauh dari tempatnya. Rupanya di sana kelompok Hwang sedang mengambil paksa seorang wanita yang akan dijadikan budak. Keluarga wanita itu tentu saja bersedih. Si suami meminta kepada para kelompok itu untuk melepaskan istrinya. Lalu muncul 3 orang pendekar berkuda yang merupakan para pendekar yang cukup tangguh dari kelompok Hwang. Si suami akhirnya mencoba memohon kepada salah satu dari ketiga pendekar yang datang agar melepaskan istrinya. Namun yang didapatkan si suami setelah itu, wajahnya dihajar oleh si pendekar. Tae-ok yang melihat kejadian itu menjadi marah. Ayahnya segera menahannya agar tidak melakukan tindakan. Kemudian muncullah beberapa pasukan pemerintahan. Awalnya mereka hendak mengamankan para kelompok penjahat itu, namun begitu mendengar nama Hwang disebut, nyali mereka ciut seketika. Rupanya pengaruh Hwang di pemerintahan semakin besar dan ditakuti. Di tempat lain, kita mulai ditunjukkan sosok ketua kelompok Hwang yang juga menjadi utusan langsung dinasti Qing bernama Guru Tai yang diperankan oleh Joe Taslim. Guru Tai disegani bukan hanya mempunyai jabatan yang tinggi, melainkan kemampuan bertarungnya dengan menggunakan pedangnya sangat tinggi. Nama serta sepak terjangnya sudah terdengar juga selama ini di seantero dunia. Guru Tai kali ini bertemu dengan pejabat bernama Pejabat Li, pihak dinasti Ming, dan diskusi kali ini membahas mengenai masalah yang tengah kedua pihak hadapi. Diskusi kali ini tentu saja tak mendapat kata sepakat. Setelahnya Guru Tai menghina Joseon sebagai kota yang payah. Nggak ada yang menarik di kota ini. Mendengar itu, Chung Ho yang berada di belakang pejabat Li tersinggung. Kemudian ia menghentakkan pedangnya ke lantai. Guru Tai lalu mengatakan daripada melanjutkan diskusi yang tidak jelas ini, ada baiknya mereka melihat pertunjukan pertarungan kedua belah pihak. Apalagi Guru Tai mengatakan sepertinya kota Joseon mempunyai pendekar pedang yang lumayan hebat. Dimulailah pertarungan antara Seong Ho dengan anak buah Guru Tai. Awalnya Seong Ho mendapat olok-olokan dari anak buah Guru Tai. Namun kejadian berikutnya, Seong Ho menunjukkan kemampuan bertarungnya menggunakan pedang dan sukses membuat anak buah Guru Tai bungkam seketika. Dengan akhir ujung pedang Seong Ho menempel di lehernya. Pertarungan langsung dihentikan. Guru Tai sempat memuji Sung Ho karena keahliannya sebagai ahli pedang, kemudian mereka meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Taeyul dan Tae-ok tiba di rumah pejabat atas petunjuk dan penjelasan dari si tabib tentunya. Di tempat itu, Tae-ok mengatakan apakah pejabat wanita yang kali ini ia temui bernama Seon mempunyai utang kepada si tabib. Namun wanita itu malah menjelaskan jika justru si tabiblah yang mempunyai hutang kepadanya. Seon juga menjelaskan jika obat yang disebutkan Tae-ok ada dan harganya sangatlah mahal. Tae-ok mencoba membayarnya dengan kulit hewan yang dibawanya. Namun itu masih belum cukup untuk menebus obat tersebut. Namun demikian, Seon tak marah, malah menawarkan uang kepada mereka yang dianggap mungkin orang yang tidak mampu. Tae-ok tentu saja langsung menolak dan mengajak pergi ayahnya. Di saat berjalan keluar, mereka sempat berpapasan dengan Guru Tai beserta rombongannya. Rupanya rumah ini adalah rumah pejabat Li, dan Seon merupakan kepala pengawal di rumah tersebut. Guru Tai bertemu dengan Seon. Seon pun menjamu semua tamunya. Di saat mengobrol, Guru Tai menyampaikan jika ia tertarik menjalankan bisnis jual beli budak di kota ini. Tentu hal itu langsung ditantang oleh Seon. Meski demikian, Seon menolaknya dengan halus meski ia harus menahan emosinya. Sementara itu, Tae-ok bersama Taeyul berjalan menuju ke sebuah rumah di sebuah perkampungan. Rupanya rumah itu adalah rumah bibi Tae-ok. Mereka rencana mampir untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke atas gunung tempat mereka tinggal selama ini. Adegan berpindah ke kediaman Guru Tai. Ternyata Guru Tai sedang kedatangan tamu, yaitu Seong Ho. Seong Ho yang baru saja mengundurkan diri sebagai kepala pengawal pemerintahan akhirnya meminta bergabung dengan kelompok Guru Tai. Sementara di rumah bibi Tae-ok pun kedatangan tamu. Ternyata yang datang adalah Seon beserta pengawalnya, serta mengatakan jika kedatangannya kemari menawarkan kepada Tae-ok pekerjaan untuk merawat para orang sakit. Malahan Tae-ok ditawarkan menjadi anak angkat pejabat Li, serta Seon juga akan memberikan obat yang diinginkannya secara gratis. Tentu saja Tae-ok langsung menyetujuinya dan merasa sangat senang. Selain dia mendapatkan pekerjaan pun dia juga dapat memberikan obat kepada sang ayah.
Saat Taeok akan diantar pulang, di depan kediaman pejabat Lee, tiba-tiba saja para pelayan di rumah itu pada berlari keluar. Ada sesuatu yang tak beres sedang terjadi. Seon bersama pengawalnya masuk ke dalam rumah. Rupanya di dalam rumah, anak buah guru Tai sedang berbuat ulah dengan melecehkan para pelayan wanita. Kejadian itu tentu saja membuat Seon marah. Pengawal Seon langsung maju ke depan, namun pengawal itu rupanya bukan tandingan anak buah guru Tai. Jangankan melawan sendirian, Seon yang ikut membantu pun tetap dengan mudahnya mereka berdua dikalahkan oleh salah satu anak buah guru Tai. Di saat itu juga muncul Taeok, lalu melempar batu dengan menggunakan ketapel ke anak buah guru Tai. Salah satunya terkena batu hingga wajahnya tergores. Ia marah, dan di saat ingin menghajar Taeok, tiba-tiba ayahnya Taeyul muncul. Taeyul yang tak ingin ada keributan, awalnya ingin meminta maaf kepada mereka karena kesalahan yang dilakukan oleh putrinya Taeok, serta bersedia bersujud. Namun setelah itu anak buah guru Tai ngelunjak. Ia berkata akan melepaskan Taeok setelah ia memperkeosnya. Mendengar itu Taeyul berdiri, melihat sikap dan ekspresi Taeyul, salah satu anak buah guru Tai langsung menyerangnya. Tentu saja Taeyul dengan mudah menahan serangan tersebut hingga anak buah guru Tai, sebut saja si botak, yang juga sempat bertarung dengan Seong Ho tadi langsung mendorong Taeyul keluar. Kemudian mulai menyerangnya. Semua serangan si botak dengan mudah dihindari oleh Taeyul. Setelah itu Taeyul mulai menumpukannya hingga ia tak dapat bergerak lagi. Di saat itu juga rupanya Seong Ho dari kejauhan melihat kejadian tersebut dan Seong Ho langsung menyadari jika Taeyul adalah pengawal pribadi Raja Kwang He terdahulu yang juga pernah bertarung dengannya. Malam hari, kejadian flashback menunjukkan mengapa mata Taeyul bisa terganggu. Rupanya di saat ia bertarung dengan Seong Ho itu sempat mengenainya. Setelah itu Raja keluar dan menyerahkan diri. Dia berpesan kepada Taeyul untuk membawa pergi putri satu-satunya yang tak lain si Taeok. Adegan selanjutnya, Taeok akhirnya mendengar cerita langsung dari Taeyul di rumah bibinya. Ia mengetahui jika selama ini dia bukan anak kandung Taeyul. Keesokan harinya, pagi-pagi buta Taeok dijemput oleh para pengawal pejabat Lee, dan per hari ini Taeok akan resmi menjadi anak angkat pejabat Lee. Juga Taeok akan tinggal selamanya di kediaman pejabat Lee. Selama perjalanan menggunakan tandu, rupanya Taeok sempat bersedih karena harus berpisah dengan ayahnya Taeyul. Tapi ini sudah keputusan Taeok agar hidupnya menjadi lebih baik dari yang sekarang. Sementara itu, di tempat lain, Guru Tai mengetahui kalau anak buahnya kalah bertarung dengan Taeyul. Guru Tai mulai membuat rencana untuk membunuh Taeyul dengan menggunakan para pasukan ninja. Adegan berpindah di hutan ketika Taeyul sedang berjalan kaki. Ia mulai diserang oleh pasukan ninja suruhan Guru Tai. Dengan mudah, Taeyul dapat mengalahkan semuanya. Setelah kejadian ini, Taeyul sadar jika Taeok sedang dalam masalah. Kita berpindah di kediaman pejabat Lee. Para ninja lain suruhan Guru Tai masuk ke dalam rumah. Pasukan ninja tersebut mulai berbuat onar, menghajar satu persatu pelayan dan pengawal di sana. Taeok melihat kejadian tersebut dari jendela langsung merasa ketakutan. Dia mencoba untuk bersembunyi di dalam rumah, namun tak lama keberadaannya diketahui oleh pasukan ninja. Taeok ditarik keluar dan bertemu dengan Guru Tai. Sedangkan di tempat lain, Taeyul mendatangi kediaman Seon. Di saat tiba, ternyata Seon tengah diserang oleh si botak. Taeyul pun membantu Seon dan membunuh si botak dengan sekali tebas. Setelah membunuh si botak, Taeyul mengarahkan pedangnya ke Seon dan mengatakan di mana keberadaan Taeok. Seon dan Taeyul mendatangi rumah pejabat Lee, namun mereka terlambat karena Taeok sudah dibawa pergi oleh mereka. Keesokan harinya, pejabat Lee mengumpulkan para pasukan untuk datang ke markas Guru Tai serta menyelamatkan Taeok beserta putrinya di sana. Begitu pejabat tersebut serta puluhan prajuritnya tiba, mereka langsung berhadapan dengan para prajurit dari pihak dinasti Qing. Mereka berhadapan, namun di saat prajurit pejabat Lee mulai menghunuskan pedang untuk bersiap menyerang, prajurit lawan langsung mengeluarkan senjata api dan mulai menembaki mereka satu persatu. Di saat dua orang pengawal Guru Tai mendekati pejabat Lee dan mulai menghunuskan pedang untuk membunuhnya, tiba-tiba Taeyul muncul dan menggagalkan pembunuhan tersebut. Pertarungan antara Taeyul dengan kedua pengawal itu terjadi 2 lawan 1. Taeyul dengan mudahnya mengalahkan kedua anak buah Guru Tai hingga para prajurit di kubu Guru Tai mulai menembaki Taeyul. Namun Taeyul tak kehabisan akal. Ia menarik tubuh salah satu anak buah Guru Tai dan menjadikannya tameng peluru sambil merengsek maju menyerang, menebas pedangnya ke satu persatu prajurit bersenjata itu hingga tewas.